Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Clipper sebagai bahasa pemrograman adalah pilihan yang paling tepat terutama bagi mereka yang baru mulai belajar pemrograman dan juga sekaligus mereka yang sudah belajar tetapi mengalami sesat pikir, ya, dalam tanda petik sesat pikir atau mengalami kendala. Kendala tersebut biasanya karena tidak adanya fasilitas interaktif dari bahasa pemrograman yang dipelajari. Namun salah satu rumpun pemrograman database yang sangat-sangat interaktif dan sangat-sangat membantu para pemula dan juga para sesat pikir supaya memperoleh pencerahan adalah bahasa pemrograman Clipper. Alasan itulah yang membuat saya selalu tetap kekeh untuk memberikan pencerahan melalui channel ini dengan konten-konten yang bervariasi, di mana muaranya tetap logis, teliti, dan kreatif. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan pencerahan tentang pembuatan word processing. Kalau di dalam video sebelumnya hanya terdiri dari 7 baris, maka pada kali ini kita akan membuat word processing yang bisa lebih dari 7. Kita akan buat sekitar 25 baris. Nah, tujuan dari pembuatan word processing ini seperti juga sudah dipaparkan sebelumnya, itu untuk mengantisipasi jika program word processing yang biasa kita pakai mengalami kendala. Misalnya tidak sengaja ter-uninstall, ya, ataupun mengalami gangguan lain. Misalnya Microsoft Word sebagai program word processing yang sering dipakai tiba-tiba terprotek, ya, karena hak cipta misalnya. Demikian juga Windows kita itu karena juga melanggar hak cipta terprotek, otomatis kita tidak bisa bekerja apapun padahal deadline sudah dekat. Maka salah satu caranya adalah dengan kita bisa membuat sendiri program aplikasi word processing buatan kita dengan catatan tanpa fitur-fitur, misalnya fitur tebal, miring, bergaris, font size, font color, dan seterusnya itu diabaikan. Yang penting data masuk. Nah, mari kita ikuti pengembangan dari word processing sebelumnya yang sebagai berikut. Mari kita kerjakan bersama-sama. Yuk. Nah, di sini seperti biasa, ciri khas dari pemrograman secara umum selalu ada editor dan juga suatu tempat untuk mengeksekut coding ataupun source code yang sudah kita buat di dalam editor. Nah, ciri khas Clipper itu dibantu Notepad, walaupun bisa dengan editor lainnya, tapi Notepad ini adalah salah satu editor yang cukup simple dan sudah sering dibuat yang selalu include dengan Windows-nya. Nah, tentang nanti kalau Windows-nya stuck, Notepad-nya stuck, itu kita bisa menggunakan bawaan dari CMD, yaitu dengan perintah type. Seperti apa tentu nantinya akan saya peragakan juga. Sekarang kita mulai aja dulu dengan yang Notepad ini. Kita open file yang sudah pernah kita buat sebelumnya, yaitu ini, yang namanya naskah 1.prg. Ya, ini kita adopsi, kita save as menjadi naskah 2.prg. Dimana pada naskah 1.prg kita masih mengingat secara manual, termasuk store space 80 ini kan dimasukkan ke B1 sampai B7 ya saja dan manual. Maka sambil memperdalam perintah do while, kita bisa membuat suatu variabel sampai 25, ya, kita batasi sampai 25 saja.
yaitu ke sama dengan 1, do while ke lebih kecil sama dengan 25. Nah, angka 25 nantinya bisa Anda entry, ya, mau berapapun silahkan. Bisa sampai 255 gitu. Itu pengetahuan umum saya berikan pada Anda. Kemudian CG sama dengan STR dari ke koma 1. Itu kalau hanya satu digit, maka ada perintah if. If ke lebih kecil sama dengan 9, dia STR-nya koma 1. Namun jika dia itu eh, 2 digit karena ini 25 ya, berarti else. Kalau 2 digit dia akan membuat di sini. Jadi koma 2. Ini. Ini. Terus else and div, ya kan? Else and div, kemudian store-nya ini bukan space 2 p B1, B2 sampai B25 atau tadi B7, tapi di sini kita kasih store ke B dan C ke saat itu, sehingga nilai C ke saat itu bisa 1 sampai 25. Kemudian ke sama dengan ke plus 1 plus EN video gitu ya. Oke. Ini harga awal dari variabel B1 sampai B25. Kemudian demikian juga untuk yang di bawah ini kita sudah punya variabel ke sama dengan 1, do while ke lebih kecil sama dengan 25, sama. Tapi sekali lagi bahwa angka 25 ini bisa diganti sampai berapapun, maksimal kita bisa sampai 255. Ya, nanti akan muncul banyak pertanyaan, misalnya kalau notepad-nya hilang bagaimana? Tadi sudah saya sedikit singgung depan, kita bisa menggunakan perintah copycon di CMD atau di DOSBox. Atau kalau jumlah barisnya lebih dari 255 bagaimana? Nah, nanti kita pecah ya menjadi 2 buah file. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu silahkan dikirimkan ke saya lewat WhatsApp, lewat secara Wapri yang nomornya ada di dalam deskripsi video ini. Kita lanjut ya. Jika jadi ini kita tetap copy aja ya. Ini tetap kita copy aja karena persis ya. Sama persis, maka saya copy saja supaya tidak terlalu banyak mengetik. Nah, ini sama seperti itu. Ya. Ini sama. Tetapi di sini harga 0, garisnya 0 itu kita kasih di sini BR sama dengan 0 ya, sehingga 0 yang ini adalah BR plus ke min 1. Nah, maksudnya ke kan 1 dikurangi 1 jadi 0 gitu. Nanti bergulir sendiri, ini matematis. Dan seterusnya sampai nilai ini getnya get B dan C ke. Nah, keunggulan dari Clipper itu apakah kita sudah benar mengetikkan perintahnya atau belum, itu bisa kita coba terlebih dahulu gitu. Itu salah satu justru keunggulan yang utama dari Clipper itu tidak ada di programming lain. Di sini ini gitu. Nah, kemudian otomatis yang ke bawah ini tidak perlu, maka cukup dihapus saja ya. Kita hapus, kemudian di read di situ. Oh ya, read-nya karena ini diputar nah, letak read-nya apakah di situ apakah di dalam. Kalau di dalam sini otomatis dia setiap baris dibaca ya, itu aja lah ya, tidak apa. Tetapi nggak bisa dinaikkan nanti. Jadi Anda harus mencoba kalau read di sini dengan read di bawah bedanya apa gitu. Nah, masalah kita sekarang
Yang ini kita kasih bintang terlebih dahulu, nanti bisa kita kupas di dalam video berikutnya. Ya, oke, ini saya kasih tanda supaya nanti kupas ini dong misalnya. Nanti. Sekarang kita jalankan terlebih dahulu. Nah, supaya eh, database yang namanya naskah itu bisa menampung 25, ini kan belum connect dengan database sebetulnya. Sehingga belum perlu modifikasi. Ya, kita coba dulu aja programnya ini kita jalankan di posisi .com. Kita konekkan eh, DOSBox kita dengan Clipper dengan perintah mon ke D2 Clipper. Lalu kita masuk ke Clipper, kita coba jalankan do naskah 2, naskah 2, naskah 2. Nah, ini perhatikan ya. Jadi teks biru itu adalah layar kosong yang belum tersentuh dari teks kita. Beda dengan di Microsoft Word itu semuanya putih. Jadi kita nggak bisa lihat sudah baris keberapa, misalnya untuk tanda ya, ini baris pertama. Boleh saya kasih spasi 1 dan seterusnya. Silahkan mengetik. Nah, kita ke bahasa planet aja ya. Nah, ini bahasa planet. Karena hakikatnya itu si komputer itu tidak mau tahu apakah terbaca atau tidak. Kata yang dimaksud kata atau word itu sesuatu kumpulan karakter yang diapit spasi, itu yang disebut sebagai word. Kita habis turun, nah ini baris kedua. Ini baris kedua. Saya pakai bahasa planet aja untuk mempercepat waktu ya. Walaupun Anda boleh ngetik apa-apa sesuai kebutuhan ya tentunya. Ya, harus untuk trial semacam ini kita perlu kesabaran supaya hasilnya maksimal. Dalam tanda petik, kalau misalnya kita dalam tanda petik sekali lagi ngawur gitu ya dia nggak mau tahu, dia tetap jalan aja, dia cuek gitu, karena dia kan benda mati, nggak mau tahu. Tetapi kita yang makhluk hidup ya mau menyesuaikan, beradaptasi. Nah ini 6. Nah inilah seni kalau kita menguasai pemrograman komputer. Itu kalau kita mengalami stuck gitu ya, kita bisa mencari solusi. Asal tentu alatnya ya komputer itu sendiri ya. Walaupun kadang-kadang kita salah mengerti yang dimaksud komputer itu selalu dipersepsikan ya alatnya, laptopnya, atau PC-nya. Padahal yang namanya komputer ya kita terlibat di dalamnya. Yaitu kesatuan dari hardware, software, dan brainware. Ini saya sambil menjelaskan sambil simulasi ya supaya waktunya cukup. Nah, ya, sambil saya berikan pencerahan sehingga ya saya mohon bantuan yang sudah kaliber dalam tanda petik ya. Anda akhirnya nanti pada waktunya akan mengakui bahwa ternyata Clipper betul-betul program andalan bagi mereka yang baru mulai belajar pemrograman ataupun yang mereka mengalami stuck di dalam belajar programming. Ya. Nah ini saya kalau mau mengetik kalimat yang benar juga bisa ya, tapi akan lebih cepat kalau saya menggunakan dalam tanda petik ini bahasa planet. Nah, begini. Ini tapi sekali lagi database-nya itu masih dipajang sementara ya, jadi belum merekam ini. Nah, caranya merekam seperti apa nanti akan kita kupas di dalam video berikutnya. Ini kita selesaikan terlebih dulu sampai 25 baris. Ini sekarang kita sudah masuk ke baris ke-16. Dan keunggulan dari word processing dalam tanda petik buatan kita sendiri ini, itu kalau yang sudah ada isinya, warna background dan warna teksnya sudah berubah. Aslinya default dari program buatan kita itu adalah
warna background biru. Nah, warna background biru ini artinya apa? Artinya dia belum dijamah oleh touch dari keyboard kita. Semacam itu. Nah, ini sudah sampai garis ke 9. Hampir ya, tinggal 6 garis lagi. 20 ya, kurang 5 garis lagi. Jadi sekali lagi ini adalah salah satu contoh kedahsyatan dari bahasa pemrograman Clipper. Nah, saya juga memberi kesempatan kepada Anda yang mungkin saat ini menyaksikan tayangan video ini dan sudah belajar bahasa pemrograman apapun di luar Clipper ya. Silahkan Anda juga buat word processing dengan bahasa pemrograman yang Anda kuasai atau Anda pelajari saat ini. Gitu. Dan ini merupakan suatu kesempatan yang bagus untuk belajar ya. Karena eh, peribahasa yang mengatakan di atas langit ada langit itu juga sebetulnya berlaku kalau mau agak saklek ya, di dunia pemrograman. Tetapi satu hal yang perlu Anda pahami bahwa kita harus berbagi ya. Karena sadar di atas langit masih ada langit itulah kita harus sadar kita harus berbagi. Ya, nah ini baris terakhir nih. Ini baris terakhir ya. Jadi supaya rapi. Ya sebenarnya rapi atau tidak itu tergantung kita ya. Ini adalah baris terakhir. Kurang buka baris ke-25. Demikian. Demikian. Oke. Oke. Begitu. Oke. Demikian ya. Habis. Nah, saya akan masih melanjutkan di video selanjutnya agar apa yang kita ketikkan itu terekam di database. Sementara begitu ya, silakan Anda coba. Termasuk tadi saya sudah menyampaikan bagi Anda yang juga sudah menguasai salah satu bahasa pemrograman, apakah itu Pascal, Python, CSS, ya, bahkan termasuk ada HTML itu sebetulnya bukan bahasa pemrograman tapi bisa masuk lah karena singkatan dari kepanjangan dari HTML kan Hypertext Markup Language, language-nya itu ya bahasa gitu ya. Tapi kita anggap aja begitu. Bahkan Microsoft Excel itu juga bisa disebut bahasa komputer ya, karena dia bisa memerintah, menjalankan perintah-perintah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau Anda terinspirasi dengan apa yang saya berikan, eh, silahkan like and share video ini supaya juga banyak orang, teman, relasi siapapun tercerahkan, terinspirasi. Karena dengan inspirasi-inspirasi semacam inilah Anda nanti akan berkarya, berkreasi. Karena seorang programmer itu harus tetap berdasar logika, teliti, dan kreatif. Oke, gitu. Jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe video ini supaya saya semakin bersemangat di dalam memberikan inspirasi-inspirasi dan juga motivasi di channel ini sehingga semakin banyak orang yang kompeten. Jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.